Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Keputusan yang Salah part yang pertama. Saya rindu untuk membagikan renungan bagi kita semua, sehingga kita bisa tahu apa saja yang membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah di hidup ini. Karena saudara, saya percaya di hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya sebuah pilihan. Setiap dari kita, setiap hari disuguhkan dengan yang namanya pilihan. Mulai dari bangun tidur, kita disuruh memilih mau untuk bangun terus mandi, lalu berdoa, atau bangun tidur langsung main HP. Ketika kita mau makan pun disuguhkan pilihan, mau makan nasi goreng atau mau makan sayur-sayuran dan daging-dagingan. Jadi saudara, saya percaya bahwa pilihan itu melekat dengan kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, saya rasa penting buat kita bisa memilih keputusan-keputusan itu dengan benar, dengan bijaksana. Karena barang siapa yang mengambil keputusan-keputusan yang salah, mereka akan menyengsarakan dirinya sendiri pada akhirnya. Tidak usah jauh-jauh, biasanya orang yang sakit di masa tuanya karena mengambil keputusan-keputusan untuk memakan makanan yang salah dari sejak mudanya. Keputusan-keputusan yang diambil dari gaya hidupnya pun juga bisa salah dari masa mudanya. Jadi saudara, keputusan itu punya dampak yang besar bagi kehidupan setiap kita. Itu sebabnya, mari hendaklah kita mengambil keputusan di setiap pilihan itu dengan bijaksana, tidak asal-asalan. Mari kita belajar apa saja yang membuat kita bisa mengambil keputusan dengan salah. Mari kita baca di Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya mulai dari yang ke-6. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Saudara, kita tahu semua cerita ini, di mana ketika Tuhan Yesus diserahkan kepada Pilatus untuk dihakimi dan pada akhirnya akan disalibkan. Keputusan yang diambil oleh imam-imam ini untuk menyalibkan Tuhan muncul ternyata karena perasaan dengki. Sehingga Tuhan Yesus yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Dan justru kebalikannya, Barabas yang seharusnya pembunuh justru dibebaskan. Saudara, mari kita belajar dari para imam-imam ini. Keputusan salah yang mereka ambil itu karena perasaan mereka. Perasaan itu adalah sesuatu yang baik, saudara, karena Tuhan yang menciptakannya. Tapi saya mau ingatkan bahwa jangan sampai perasaan itu yang menjadi nomor satu alasan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Biasanya perasaan ini bisa menipu kita untuk mengambil keputusan yang salah. Banyak orang ketika senang mengambil keputusan untuk berjanji kepada banyak orang, dan sehingga tidak bisa ditepati. Begitu juga ketika sedih. Ketika orang itu memiliki perasaan sedih, mereka menjadi mengambil keputusan untuk tidak mau berhubungan dengan banyak orang, sehingga banyak kesempatan yang dilewatkan ketika sedih ini. Begitu juga ketika dengki. Ketika seseorang dengki apalagi, jangan sampai kita mengambil keputusan kepada orang lain, ke atas hidup orang lain karena perasaan dengki.
itu sama dengan kita akan menggali lubang kuburan kita sendiri, saudara, seperti yang dilakukan imam-imam ini. Jadi perasaan dengki imam-imam ini yang membuat mereka binasa, membuat mereka celaka, karena mereka telah mengambil keputusan yang salah. Jadi saudara, mari kita belajar hari ini. Yang membuat orang mengambil keputusan yang salah itu adalah perasaan. Jangan libatkan perasaan itu dengan porsi yang besar untuk dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi saudara, jika kita ingin mengambil keputusan-keputusan yang benar di hidup ini, mari kita libatkan kebenaran, libatkan Tuhan, libatkan apa yang firman katakan, bukan yang perasaan kita katakan. Tuhan Yesus memberkati.